Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan perintahnya, bertolabul ilmi, bersunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka diwajibkan setiap umat yang mengaku muslim, maka diwajibkan bagi dia belajar, menuntut ilmu, karena barang sesuatu yang tidak dicapai dengan ilmunya, maka tidak akan pernah dia mendapatkan sebuah kebenaran. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah yang senantiasa berbagi ilmu dalam makom syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar yang takwa. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana dalam mendirikan tauhid kepada Allah, yaitu memperjalankan iman kita kepada Allah, tentulah kita harus mengenal lebih banyak tentang singgasana terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dalam pertemuan kita pada saat ini, saya akan berbagi tentang kenapa Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah. Tentulah memiliki alasan yang lebih tepat dan sempurna. Dikatakan tepat dan sempurna ini
begitu juga kita beribadah kepada Tuhan dengan sebutan nama Allah. Maka kita akan mendapatkan kesempurnaan apabila kita memperkenalkan, mengenali dan memahami ada apa rahasia di balik nama Allah yang hijaiyahnya alif lam lam ha, sehingga sempurnalah Tuhan bernama Allah sebagai hayat awal dari segala yang Dia jadikan, segala yang Dia ciptakan, dan segala yang terjadi di dalam penciptaan berasal dari sebuah nama. Kalau tingkat pengenalan kita terhadap asma Allah hanya sebatas sebutan, ini adalah etikanya mendewakan. Kalau mendewakan, menjunjung, memuja tanpa alasan, tanpa kebenaran, itu namanya mendewakan. Tetapi di dalam menghambakan diri kepada Tuhan dengan sebutan Allah, tentu kita harus tahu nilai yang tak terhingga dengan sebutan nama Allah ini. Wajib kita memahami sehingga benar-benar sesosok Tuhan yang menamakan dirinya Allah sudah pantas dari Dia asal usul semua terjadi. Tentu ada dasar pilihan bagi Allah. Tuhan ingin berasmakan Allah. Inilah yang menjadi pokok pencarian tadi. Tingkat pengenalan seperti ini disebut awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama atau sebelum agama itu kita lakukan, kita harus berma'rifatullah lebih awal dengan mengenal besarnya kerajaan ketuhanan dengan nama Allah. Inilah yang membuat ketahlukan kepada akal, kepada iman dan ilmu dengan dasar memahami pengenalan terhadap hakikat daripada nama Allah ini yang menjadi junjungan dari hati yang lebih dalam. Nama Allah dari hijaiyah alif lam lam ha ini sudah melibatkan makom juz amma yang kita kenal dengan hijaiyah. Dari sebanyak itu hijaiyah, hanya Tuhan mengambil yaitu 3 huruf alif berkodrat lam dan berkodrat ha. Kenapa Allah menjadikan atau Tuhan memilih asma alif lam lam ha menjadi sebutan Allah? Baik, kita akan berbagi tentang tajalli kerahasiaan dari usul nama dan asalnya. Jauh sebelum sebuah wujud Tuhan menjadikan segala kehendak, pertama dalam menjadikan kehendak dari 4 perkara. Yang pertama Dia jadikan adalah alas atau dasar semua akan terjadi, yaitu ada 4 yang akan bertajalli dari sifat demi sifat sampai menuju asma Allah.
Segala penciptaan yang dijadikan dan yang terjadi Allah sudah himpun dari sebuah nama tadi. Nah, kita mulai dari awal, dari 4 perkara awal. Kenapa 4 perkara awal? Karena itu adalah dasar. Dasar yang diambil sebagai utama alas. Pertama dikatakan dengan sir, yaitu maknanya rahasia. Ini adalah kodrat pertama. Yang kedua ada dinamakan wujud. Wujud itu ada. Ini awal. Yang ketiga ada namanya kodrat itu batin. Batin adalah suatu kekuatan pentajalian asal. Kalau sir tajali usul. Nah, yang keempat disebut dengan kodrat. Nah, inilah yang akan menjadi tajalli zahir. Ini adalah alas. Wujud, sir, batin, kodrat. Tanpa yang 4 ini tidak mungkin semua itu akan ada. Dari 4 pertama, usul asal dari kejadian asmanya atau namanya tadi, Allah mentajalikan sifat wujud awal waktu itu belum sama sekali dia bernama. Nah, kita sebut nama itu dengan sebuah wujud. Dikala itu wujud berkehendak kepada dirinya menjadikan landasan dari yang 4 itu diambilnya satu pertama batin. Namanya batin awal atau dikatakan dengan batin fa. Nah, apa yang diambil pertama yaitu batin fa setelah wujud tadi. Diambil batin fa. Batin fa ini atau batin rahasia itu ada 4. Yang pertama disebut dengan batin nafas, bukan nyawa ya, tapi nafas. Nafas, naf itu sebuah kodrat ya, sesungguhnya as. Ini yang sesungguhnya. Batin nafas. Yang kedua batin tanafas. Yang ketiga disebut dengan batin nufus. Dan yang keempat disebut dengan batin ampas. Ini dalam kajian terdahulu sudah juga pernah disampaikan tentang apa itu napas, tanapas, ampas, dan nufus. Setelah wujud menjadikan landasan kedua, yaitu usul, kodrat usul 4 batin, maka wujud dengan kehendaknya dia menjadikan kodrat batin rahasia menjadikan 4 kekuatan penjadikan asal semua jadi, yaitu zat. Landasan zat yang dijadikan oleh 4 batin itulah yang dikatakan ada kodrat zat yang bergerak di. Yang kedua ada kodrat yang diawali wadi, yaitu ada juga kodrat yang bersifat alam madi, dan ada kodrat zat yang terlihat manikam. 4 ini sudah bertajali dari batin awal tadi. Setelah batin awal melahirkan 4 zat, maka wujud berkehendak lagi kepada dirinya untuk menjadikan tajali hayat, yaitu dengan menjadikan 4 nur yang berasal dari 4 zat tadi sebagai hayat.
Kan lengkap sangat ya. Para hadirin, sangat betul-betul lengkap dan sempurna. 4 nur ini menjadi hayat. Ya, pertama dikatakan nur, yaitu sebuah kodrat hayat yang sangat suci sekali. Yang kedua dikatakan nur ibadah, atau sebuah kodrat ibadah. Ini dinamakan nur Muhammad atau nur yang memuji. Nah, yang ketiga ini disebut dengan nurullah, nur yang berkuasa. Nah, ya, nurullah. Nah, yang keempat ini dinamakan dengan nur hak Allah, atau sering disebut dengan nur kadim, atau nur yang nyata, seperti akan terjadi alam ini. Alam ini akan terjadi sebuah kenyataan. Sebagai uluhiyah hayat, 4 nur tadi, maka Allah menjadikan dengan wujudnya, dengan kehendaknya pada dirinya, maka dia menjadikan yaitu sebuah kodrat, yang mana kodrat ini alam hayat. Apa dikatakan alam hayat? Ada kodrat kulit, daging, urat, dan tulang. Ini kodrat hayat. Contohnya kita memakai kodrat ini. Dia hayat, dia hidup. Contohnya dari gerak jantung, dia bisa menggerakkan sampai ke kulit. Kalau daging itu daging mati, nggak mungkin gerakan jantung itu sampai menembus kulit. Itu dinamakan kodrat hayat. Nah, dijadikan 4 perkara kodrat hayat. Nah, setelah itu wujud berkehendak lagi kepada dirinya, bahwasannya asal usul semua kodrat alam ini, ma'ul hayat ini terjadi dengan dijadikannya alas dari alam ini, disebut dengan air, api, angin, dan tanah, yang berasal dari kulit, daging, urat, dan tulang tadi. Berarti kita sudah sampai ke tingkat yang ke-6. Demikian bertajali dalam kehendak wujudnya semata, maka dia jadikanlah bukti sebuah al-kisah awal tadi berupa kitab, dinamakan kitab kauli, yaitu Al-Quran. Kenapa namanya kitab kauli? Karena Al-Quran berasal dari wahyu. Wahyu itu adalah kekuatan. Contoh kaulinya, kalau kita lihat alif garis lurus, tidak semua garis lurus bernama alif. Kaulinya, kenapa alif namanya? Nah, ini kodrat. Itu dinamakan kauli. Setelah dituliskan 4 perkara tadi, maka dihimpunlah semua kodrat tadi semuanya, yaitu 7 kali 4. Kenapa dibilang 7 kali 4? Karena 7 adalah kodrat sifat. Maka bersifatlah kodrat itu terhimpun menjadi kodrat sifat. Sebanyak itu bagaimana kita menghitung? 4 kali 7 itu sudah terhitung dalam hitungan 28. Nah, 28 ini adalah kodrat hijahiyah yang ada pada juz amma. Berarti mau asal usul apapun sudah ada dalam 28 ini. 28 hijahiyah dari 4 kali 7 asal muasalnya. Nah, maka dihimpunlah huruf 28 itu dalam sebutan Allah fil awalun wallahi wa fil akhirun. Ambillah padamu pada awal dan ambillah padaku pada akhir. Awalnya alif, akhirnya ya, menjadikan ya Allah,
dengan sebutan ya Allah, maka diwujudkanlah tulisan tersebut menjadi asma yang terlihat, yaitu berupa kodrat, yaitu kalimatul haq. Artinya kalimat sudah menjadi kodrat, yaitu wujud manusia itu sendiri. Di dalam kodrat asma manusia disebut dengan kodrat asma Allah, karena asma yang ditimbulkan oleh ayat menjadi sebuah kodrat. Kodrat itu dinamakan husna, yaitu kodrat keakuanku. Hu dan hayat sin pada na, ini keakuan. Maka nyatalah ya Allah, himpunan dari 28 sudah menjadi satu panggilan. Asma yang terlihat adalah sebuah kodrat bagi Allah. Jadi nama itu bukan sebuah keinginan, tapi nama itu adalah kesempurnaan himpunan yang telah terhimpun menjadi sebuah kodrat, dan kodrat itu adalah kodrat Tuhan yang diberi nama Allah. Dalam hal ini, asma ini kena lapisan sifat 3 bagi Allah dalam diri. Wujud, wujud, maujud. Ada, berwujud dan bermaujud. Maka wujud pada nama pertama disebut dengan isim, wujud kedua disebut dengan ismi, wujud maujud ketiga disebut dengan asma. Dan nama tersebut adalah menjadi kodrat bagi diriku, bagi ketuhananku, dan bagi hambaku. Makanya kenapa azan memanggil Allah yang datang manusia? Karena manusia adalah asmanya Allah, isminya Allah, dan isimnya Allah. Nah, inilah yang menjadi kesempurnaan nama tadi, bahwasan nama itu telah menghimpun atau disebut dengan alafa, alif atau alafa, mengumpulkan, dikumpulkan menjadi satu. Nah, dikumpulkan menjadi satu sehingga bernama alif pada awal. Ya, dikumpulkan menjadi satu, alif pada awal. Ini yang berdiri pada sifat nyawa. Yang kedua, dikodratkan kembali dengan kodrat sifat yang disebut dengan kata sir pada yang pertama sekali tadi. Kalau alif yang pertama disebut wujud, akan ada 4 yang pertama tadi, ada wujud, ada sir, ada batin, ada kodrat. Nah, ini wujud pada alif, sir pada sifat lam pertama, yang kedua batin yang dikodratkan pada lam asma yang kedua, dan yang ketiga adalah kodrat. Kodrat siapa? Kodratnya semua itu hayat, disebut dengan ha atau af'al, atau yang bergerak, dan fi'il yang menggerakkan. Adapun semua kodrat tanpa ada yang bergerak dan yang menggerakkan, maka kodrat ini bukan menjadi hayatullah. Tetapi kalau sudah ada yang menggerakkan dan digerakkan, maka dia sudah menjadi hayatullah. Luas sekali tentang pemahaman yang dikatakan Allah Tuhan berasmakan Allah. Aku Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah. Alasannya karena asal usul semua terjadi adalah berupa sebuah wujud yang berwujud dan bermaujud nyata.
Nah, inilah adanya sifat laha illallah yang nyata bernama Allah. Laha illallah, setiap kenyataanku menuju ketuhananku, atau disebut dengan zahiru rabbi. Dengan demikian, siapa seutuhnya pada diri ini, itu yang dikatakan sifat tajalli kasroh. Jadi dari 28 itu namanya tajalli batin atau disebut kasroh bi. Kasroh itu disebut kodrat bi karena tajalli batin. Akhirnya tajalli batin terhimpun kepada kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Menjadilah kalimat alif lam lam ha menjadi sebuah kalimatul haq, kalimat yang hidup. Nah, ini yang penutupnya yang ke-8 di penghimpunan. Jadi tidak dihitung, cuma yang ke-8 disebut penghitungan, penghimpunan menjadi kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Kalimat itu sudah menjadi sebuah kodrat yang hayat. Siapa kodrat itu? Muhammad, mim kepala, ha dada, mim perut, tajalli dal kaki, Rasul, dan semua huruf itu adalah ruhnya yang berasal Allah, yakni kata-kata Allah. Dengan demikian sempurna sudah perjalanan asma. Jadi kalau kita sudah melihat kenapa Tuhan memang ingin dipanggil dengan nama Allah dan Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tajalli kalimatul haknya adalah Muhammad. Inilah yang menjadi tajalli ruh atau hayatnya. Maka jelas sudah perjalanan dari pilihan Tuhan terhadap asma Allah terhimpun dalam juz amma. Artinya amalan itu adalah manusia. Juz amma. Juz adalah umat, amma yaitu yang diamalkan, yang mengamalkan dan diamalkan. Inilah yang dikatakan perjalanan amaliyah menuju perjalanan syahadahnya, yaitu terlihat hayat dalam muqarabah. Insyaallah para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, untuk wawasan tentang kenapa aku Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah sudah terjawab pada tajalli awalnya, yaitu tajalli kasroh bi batinnya, bahwasanya manusia itu adalah kitabullah. Arti kitabullah apa? Yaitu manusia itu berasal dari siratal ladzina an'amta alaihim. Manusia ini adalah jalan tersirat, ya, yaitu jalan Tuhan berwujud diri. Inilah yang dikatakan asma, ismi, dan isim. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu kita mendengar azan, sadarilah orang yang berwujud seperti mendapatkan tajalli perjalanan tersebut adalah sebuah wujud yang dipanggil untuk menghadap wujud tunggal mula awal jadi. Insyaallah mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan insyaallah menjadi suatu keberkahan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita pada saat ini saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.